Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, tabel ya, ringkasan 3 tingkat partisipasi dalam perangkat lunak, Pi node dan super node, persiapan Pi terbuka atau open mainnet. Supernode tulang punggung jaringan Pi. Dalam ekosistem Pi blockchain, supernode memainkan peran penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai konsensus dalam mencatat transaksi di buku besar Pi, tetapi juga memastikan kelancaran arus informasi antara supernode dan node lainnya. Dipilih oleh tim inti, supernode harus tetap terhubung ke jaringan 24/7% ya kawan-kawan. Dengan koneksi internet yang andal, keandalan dan akurasi kinerjanya menjamin stabilitas jaringan secara keseluruhannya. 3 tingkat partisipasi. Partisipasi dalam jaringan Pi dibagi menjadi tiga tingkat berbeda yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Yang pertama, supernode bertindak sebagai andalan jaringan. Supernode bertanggung jawab untuk mencapai konsensus dan memastikan penyebaran informasi yang akurat dan cepat ya kawan-kawan. Nah, yang kedua adalah node. Meskipun tidak sekuat supernode, node masih penting dalam jaringan Pi. Mereka membantu dalam memproses transaksi dan menjaga keamanan jaringan. Yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah elemen terakhir dalam rantai partisipasi dengan menggunakan aplikasi Pi. Mereka berkontribusi terhadap pertumbuhan dan berkelanjutan jaringan. Selanjutnya adalah persiapan untuk open mainnet. Dengan peluncuran jaringan Pi, mainnet terbuka di depan mata. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan penting untuk mempertimbangkan persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak untuk setiap tingkat partisipasi. Supernode harus memastikan bahwa infrastruktur mereka dapat menangani peningkatan beban transaksi tanpa mengorbankan stabilitas jaringan. Node dan pengguna juga harus memperbarui perangkat lunak mereka sesuai dengan persyaratan baru yang mungkin diperlukan untuk mendukung mainnet terbuka. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan Pi node akan memerlukan data tambahan dari tahap awal node testnet. Hal ini penting untuk memastikan kompatibilitas ya yang tepat dan kinerja optimal. Selama proses instalasi node dan Windows, pengguna mungkin menemukan peringatan dari mikroskop Defender Smart Scan. Ini adalah tindakan keamanan standar yang dapat diatasi dengan mengizinkan instalasi perangkat lunak Pi node. Dengan pertimbangan semua aspek ini, partisipasi dalam jaringan Pi tidak hanya sekedar mengunduh perangkat lunak, tetapi juga memahami persyaratan teknis yang diperlukan untuk menjaga stabilitas jaringan secara keseluruhan. Oleh karena itu, partisipasi dalam jaringan Pi tidak bisa dianggap enteng. Hal ini melibatkan komitmen untuk memahami dan memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pengoperasian jaringan dengan persiapan yang matang dan pemahaman mendalam tentang peran setiap tingkat partisipasi. Pengguna dapat memastikan bahwa mereka memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun jaringan Pi di masa depan yang terbuka dan inklusif. Nah kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga saja ini membawa manfaat buat kita semua mengetahui perkembangan-perkembangan ya terkini tentang seputaran Pi Network. Nah, perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar. Jaga proses sandi Anda ya. Jaga aset kekayaan Anda di masa depan. Oke, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.